Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris, mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 11930300060 semester 4B. Di sini saya ingin mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Konstitusi, yang dimana saya disuruh mereview dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Di sini saya akan langsung merangkum per sub pembahasannya. Yang pertama, saya akan membahas pada pertemuan ke-9, yaitu kami membahas tentang faktor-faktor daya ikat konstitusi. Yang dimana faktor-faktor daya ikat konstitusi ini terbagi dalam 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan atas moral, yang kedua pendekatan atas hukum, yang ketiga, yang terakhir adalah pendekatan atas politik. Yang pertama yaitu pendekatan dalam moral, yang dimana itu sama hakikatnya seperti aliran hukum alam, yang dimana daya ikat konstitusi kepada rakyatnya itu disebabkan oleh konstitusi itu tersendiri, yang tidak lepas dari moral kepada rakyatnya sendiri. Yang kedua adalah pendekatan atas hukum, yang dimana dalam hukum positivisme yaitu suatu hukum yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk mewujudkan suatu hukum tertentu, yang dimana itu untuk dan dari rakyat itu sendiri. Dan lalu yang terakhir adalah pendekatan atas politik, yang dimana otoritas konstitusi kalau dipandang dari politis, maka hukum adalah produk politik yang telah menjadikan badan konstitusionalisme sebagai badan perumus dan pembuat konstitusi suatu negara. Lalu yang kedua pada sub pembahasan yang minggu ke-10, yaitu konstitusi, konstitualisme dan negara. Yang pertama yaitu konstitusi adalah undang-undang dasar atau disingkat UUD dalam negara, adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara-negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Yang kedua adalah konstitusionalisme, adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang. Dan yang terakhir, yang ketiga, negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan tertinggi yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang yang ada di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Nah, yang pada pertemuan minggu ketiga yaitu kami membahas tentang Konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Yang pertama, Konstitusi Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib. Lalu yang kedua, kami membahas tentang sistem ketatanegaraan modern, yaitu mengisyaratkan 2 model perubahan konstitusi, yaitu pembaruan dan amandemen. Dan wacana perubahan UUD 1945 mulai mengemuka seiring dengan perkembangan politik pasca Orde Baru. Sebagian kalangan menghendaki perubahan total terhadap UUD 1945. Ada juga yang berpendapat UUD 1945 masih relevan dengan perkembangan politik Indonesia dan oleh karena itu harus tetap dipertahankan. Hanya saja perlu dilakukan amandemen pada pasal-pasal tertentu yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sampai saat ini. Nah, pada minggu keempat kami membahas tentang konstitusi. Konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Maka,
Sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara petinggi ataupun yang memiliki wewenang dengan warganya sendiri. Jika negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Lalu pada pertemuan minggu kelima kami membahas tentang amandemen. Yaitu yang pertama, amandemen itu mempertegas prinsip negara berdasarkan hukum pasal 1 ayat 3 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. Yang kedua, mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara seperti hakim. Nah, yang ketiga, sistem konstitusional berdasarkan pertimbangan kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing. Yang keempat, setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang terakhir, penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern. Nah, minggu selanjutnya kami membahas tentang sistem pengujian, yaitu centralized system yang kewenangannya diberikan kepada pengadilan konstitusional khusus, bukan kepada pengadilan biasa. Sistem ini ada berdasarkan pemikiran Hans Kelsen yang menyatakan fungsi legislasi akan berjalan dengan baik apabila terdapat lembaga penjaga yang mengontrol konstitusi. Nah, pada minggu pertemuan yang terakhir kami membahas tentang HAM, yaitu hak asasi manusia. Secara konsepsional, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia yang merupakan pengejawatan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai ex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan atau penyiksaan. Mungkin itu saja video review dari saya dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan 15 untuk melengkapi syarat-syarat ujian akhir semester. Terima kasih kepada dosen pengampu atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.